Jadi itu kalau saya memahami dari tulisan inilah ya. Jadi memang Adam yang kita menjadi cucu atau anak cucunya itu ternyata Adam yang keberadaannya itu adalah 350 tahun sebelum Masehi, bukan Adam dalam tanda petik yang 5000 tahun sebelum Masehi. Coba 5000 ke 350 itu ada berapa ya? 345.000 selisihnya ya. Ya, selisihnya gitu ya. Ya wis, ora usah digoleki wong niku. Bener salah ya ora berpengaruh kepada apa yang kita terima ini. Ya, oke. Nah, jumlah rasul, jumlah nabi ya, itu ternyata tidak terbatas hanya 25 nabi dan rasul yang dikisahkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 164 dan surat Ghafir ayat 78. Ini kisah urutan nabi-nabi itu ya. Nah, kemudian jumlah nabi atau rasul itu dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Dzar itu adalah 324.000 orang dan rasulnya 313 orang. Nah, perbedaan nabi dan rasul, kalau nabi itu penerima wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau rasul itu untuk dirinya dan untuk kaumnya. Ya. Karena kemarin ada yang bilang begini, kalau rasul itu menerima wahyu untuk umatnya. Nah, dirinya enggak. Oh iya, lupa. Ya untuk dirinya dan untuk umatnya. Ya, sehingga dia menjadi teladan bagi umatnya itu. Tapi kalau nabi itu kemudian terjadi perbedaan persepsi nanti, apakah setiap yang mendapat wahyu itu namanya nabi walaupun dia tidak rasul. Itu terjadi perdebatan di kalangan mukalimin, ilmu kalam ya, dalam kajian ilmu kalam itu. Maka kemudian seperti siapa itu istrinya Nabi Ibrahim yang tidak ngomong malaikat itu yang diberitahu. Kemudian Maryam, kemudian atau wanita-wanita yang di dalam Quran diceritakan diajak ngomong atau diajak dialog atau mendapat kiriman pemberitahuan kegaiban ya, itu kemudian mereka apakah bisa disebut sebagai nabi atau tidak. Nah, itu perdebatannya juga sangat tajam ya di ilmu kalam. Tapi saya tidak ingin masuk ke ranah itu. Yang penting ada nabi, ada rasul ya. Di Quran itu disebut 25 nama identitasnya. Kemudian di Quran juga disebutkan sebagian aku ceritakan dan sebagian yang lain tidak aku kisahkan. Nah, apakah nanti seperti Ashabul Kahfi ya toh? Ashabul Kahfi itu sebagai nabi misalkan. Ya itu terjadi perkembangan pemikiran ya. Tapi yang jelas yang 25 itu mestinya awak dhewe rada ngapalno iku. 25 itu rada ngapalne mesine ngerti apalne Adam, Idris, Ibrahim, guri-guri Muhammad ngono wis. Ah gitu ya. Guri-guri Muhammad. Oke. Sejarah masa lalu itu dijadikan pengetahuan untuk memperkaya wawasan, yang kayanya wawasan itu bisa membawa kita mempunyai keluasan di dalam mensikapi dinamika kehidupan yang kita jalani. Ya. Jadi pembahasan mengenai hal yang demikian
Ini sebenarnya untuk memperkaya. Ya. Jangan sebaliknya. Gara-gara panjenengan diberitahu tadi, Nabi itu boleh laki atau perempuan, akhirnya gegeran jenengan. Nah itu nggak benar, harusnya ger-geran aja, gitu ya. Debat gara-gara itu lalu tengkar. Itu berarti ilmunya tidak terjiwai menjadi kesadaran yang luwes tadi itu. Ya seperti kemarin misalkan Pak Ali nyampaikan kitab Futuhat Ilahiyat itu menceritakan bahwa makhluk yang diserahi sebagai pemimpin sebelum Adam kita itu adalah Banu Jan, katakan begitu. Terus sampai apa itu namanya di langit tingkat 7 itu apa Pak? Ajajil ya sebutannya itu Pak Ali ya kemarin tuh. Lah itu untuk memperkaya gitu, bahwa ada sisi-sisi pemahaman yang itu merupakan bagian daripada wawasan keilmuan saja. Dan tidak perlu kemudian diperdebatkan benar tidaknya itu. Karena untuk mengujinya juga belum bisa dilakukan oleh kita sendiri. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Ya. Keterbatasan kemampuan tidak boleh untuk kemudian menafikan. Sekiranya lautan aku jadikan tinta, pohon-pohon aku jadikan pena, dan aku tambahkan 7 kali lagi untuk menulis ilmuku, maka semua itu habis, ilmuku tidak pernah habis. Ya, kalau sudah seperti itu, insya Allah kita nggak jadi orang yang gampang sensi, ya, sensi gara-gara beda terus akhirnya ngambek tuh gak teko. Ora podo karo ilmuku kok ya aku ora teko. Nah iku sing repot kan. Nah. Oke. Saya tidak mengkaji secara mendalam terhadap paragraf yang baru aja kita baca karena sudah cukup gamblang. Jadi semakin paragrafnya panjang itu semakin jelas. Ya, sehingga tidak perlu lagi dibahas. Jadi yang penting di dalam tafsir ini memang ada Adam yang dalam tanda petik tadi itu yang kelahiran keberadaannya itu di 5000 tahun sebelum Masehi. Sedang yang keturunan kita, spesies kita itu menurut kajian ilmu antropologinya itu adalah 350.000 tahun ya, sehingga ada selisih sekian yang itu kemudian boleh jadi nanti menjadi pertanyaan malaikat tadi itu ya. Oke, coba dibaca terusnya, Pak. Dengan demikian, khalifah yang disandarkan kepada Adam dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 itu tidak berpengertian genealogis, sosial, dan teologis seperti yang dikatakan Ibnu Katsir dan Hasan Maksari. Ayat itu berbicara tentang penciptaan manusia. Pengertian khalifah di dalamnya seharusnya dipahami berdasarkan pembicaraannya. Ini berarti khalifah merupakan status yang diberikan Allah dalam penciptaan. Status itu melekat kepadanya dalam keberadaannya di bumi. Dalam hubungannya dengan makhluk Allah yang lain, status itu membuat manusia memiliki kedudukan tertentu di hadapan Allah dan di hadapan makhluk yang lain itu. Dengan kedudukan itu, ia bisa membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi seperti yang dikhawatirkan malaikat. Namun dengan kedudukan itu pula dia dapat mewujudkan kebaikan di bumi sebagaimana tergambar dalam jawaban Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kedudukan dengan potensi demikian menunjukkan bahwa manusia memiliki wewenang dalam mengelola kehidupan di bumi. Dia tidak akan memiliki wewenang itu jika tidak diberi oleh Allah. Wewenang itu dianugerahkan oleh Allah kepada manusia karena manusia diciptakan memang untuk menjadi khalifahnya. Karena itu
Pengertian khalifah dalam ayat itu adalah wakil Allah. Dengan kedudukan ini, manusia harus mengelola kehidupan di bumi sesuai dengan ketuhanannya yang Maha Esa, yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Manusia harus mengelola kehidupan untuk mewujudkan kebaikan nyata yang dikehendakinya. Makasih. Sampai ketuhanan yang Maha Esa. Soalnya khawatir dikongkon maju ngapalno Pancasila. Nah, betul kan Pak? Artinya betul apa yang saya sampaikan tadi, bahwa pengetahuan mengenai kesejarahan, terutama jika dikaitkan dengan diksi, pilihan kata, di mana Allah menyebut ini jailun fil ardi khalifah, gitu ya. Kemudian diikuti dengan adama, diikuti dengan khalifah itu adalah adama, wa allama adama itu. Nah, maka tafsir ini memang sengaja mengajak kita untuk melihat bagaimana perdebatan para ahli, ya, apakah ahli ilmu kalam atau ahli tafsir, untuk mengurai terhadap Adam. Ya, untuk menjawab bahwa ada siklus pengetahuan yang dikaji secara empiristik berdasarkan bukti-bukti antropologi kebudayaan manusia itu. Nah, ternyata diketemukan dinamika spesies daripada Adam. Ketemunya adalah pada spesies yang Homo sapien itu yang kisaran 350 tahun. Sedangkan bukti-bukti lagi menunjukkan ada tanda-tanda, ada bekas-bekas secara antropologis bahwa ada kegiatan sebelum Adam yang 350.000 itu. Ya, sehingga tafsir ini udah deh, kita jangan terlalu terjebak terhadap kajian yang sifatnya historis antropologis tadi itu, yang kemudian dimasukkan menjadi bagian teologis yang diyakin-yakinkan. Gitu. Makanya kemudian tafsir ini mencoba untuk memberikan kritik terhadap pandangan Ibnu Katsir dan juga pandangan Syammakhsyari gitu loh. Ya, jadi kita sudahlah, jangan terjebak kepada itu, tapi ayo kita kembali kepada esensi daripada statement atau pilihan kata yang Allah berikan pada saat terjadi dialog itu. Ya, maka kemudian paragraf ini mengatakan, oke lah, ketika kata khalifah itu disandangkan kepada Adam, maka persoalannya adalah bukan historisnya, tapi persoalannya adalah tugas, fungsi, tanggung jawab atau kedudukannya. Ojo terlalu sibuk karo kono, tapi ayo disibukkan dengan ini. Bagaimana sih sebenarnya ketika Tuhan itu mengatakan aku jadikan khalifah, ya gitu loh. Jadi aku jadikan khalifah itu artinya dia mengangkat, dia menunjuk, dia membuat jadi, ya, yang namanya Adam itu kemudian diberi otoritas, diberi kewenangan, diberi hak tanggung jawab untuk bisa mengelola bumi ini dengan atas nama wakil dia, gitu loh ya. Jadi Adam itu diberi hak untuk mengelola bumi, ya, menjadi khalifah di bumi ini dengan kewenangan penuh, ya. Jadi orang itu kalau nggak diberi kewenangan penuh, bagaimana bisa mengerjakan tugas kewajibannya? Diberi kewenangan penuh oleh Tuhan, tetapi kewenangan itu diikat dengan atas nama Tuhan, gitu. Jadi dia mengerjakan apapun itu atas nama Tuhan, menjadi wakil Tuhan. Nah, ini saya lebih setuju yang ini karena apa? Karena ini dekat dengan, misalkan jenengan nanti baca di Jalaluddin, ya, tafsir Jalalain itu. Jadi makna khalifah itu ada tanfid ahkamillah. Jadi makna khalifah itu bukan membuat hukum, tetapi merealisasi ketentuan-ketentuan Tuhan. Jadi manusia sebagai khalifah itu bukan disuruh untuk membuat produk-produk hukum yang kemudian itu
mengikat diri mereka satu dengan yang lain, tetapi atas dasar keterbatasan pengetahuan dan pengalamannya, sehingga membelenggu pada dirinya sendiri. Yang tadinya dia menjadi pemakmur, menjadi pensejahtera, yang seharusnya menjadi rahmatan lil alamin, karena dia membuat aturan itu sesuai dengan keinginan dan pengetahuan yang terbatas padanya, maka justru yang terjadi adalah kumatan lil alamin. Kumat, Pak. Jadi ini saya lagi seneng ngene gawe aturane, meneh genti ngene, terus tidak akan selesai. Ribut dan ribet hanya produk undang-undang yang tidak jelas jeluntrungnya. Kenapa? Karena kepentingannya berwatak sesaat. Pengetahuan yang melandasi itu gampang sekarang filosofi hukumnya itu rendah, gitu ya. Nah, padahal ketika diangkat sebagai khalifah itu diberi tanggung jawab yang luar biasa. Sampai-sampai di awal tafsir ini adalah bertanggung jawab terbentuknya kehidupan yang jannah, yang surgawi, kan begitu. Ya, bagaimana untuk bisa menciptakan kehidupan dunia yang surgawi itu? Nah, itu hanya bisa ketika hukum Allah itu kemudian ditegakkan dengan baik dan dengan benar. Maka tugas manusia itu menjalankan terhadap ketentuan yang dibuat oleh Allah, supaya prediksi malaikat ya, di dalam menanggapi terhadap firman Allah ya, yang kemarin diklasifikasi dua pandangan. Yang satu mempertanyakan sebagai bentuk ingin tahu kejelasannya, yang kedua mempertanyakan kaitannya dengan interpelasi hak untuk menolak, bilang gitu ya, atau keberatan ya, sampai ada tafsiran seperti itu. Nah, itu tidak terbukti gitu loh, supaya manusia Adam ini ketika melaksanakan tugas dan fungsi sebagai khalifah itu tidak sampai terjadi perusakan terhadap semesta atau penumpahan darah di antara sesama. Nah, ini yang harus menjadi fokus kajian kita, ya, menjadi fokus kajian kita. Jadi kita diajak berpikir kini dan akan, ya, kini dan akan. Jadi yang lalu itu sebagai bahan khazanah atau pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya teoritik. Kemudian yang saat ini dan akan, bagaimana mengimplementasi hak kewajiban, kewenangan yang diberikan tadi itu, jangan sampai kemudian terjadi pelampauan batas. Ya, kalau dalam bahasanya teman-teman politik itu biasanya kekuasaan itu cenderung untuk korup, ya gitu Pak ya. Mana yang pakar politik ini ada hadir nggak? Anggota dewannya hadir nggak ini? Oh Pak Joko ada ya yang ahli hukum. Tapi ahli hukum yang belum pernah dihukum, Pak. Walaupun fakultasnya fakultas hukum gitu. Bisa kalah sing wis dihukum iki ya. Enggak gitu. Apakah setiap orang yang dihukum mesti salah? Belum tentu, Pak. Dulu ulama-ulama kita itu banyak kok. Ulama-ulama kita itu bukan hanya di Indonesia, Pak, ya. Jadi di luar negeri sana itu kan banyak imam-imam yang dulu akhir hidupnya ada di penjara kan ya. Ya memang itulah. Ya. Kekuasaan itu cenderung korup ya. Mengkooptasi terhadap kewenangan-kewenangan yang lain. Lah bagaimana Adam ini ketika ayat ini disampaikan untuk kita, ini kan ceritanya Adam, tapi ayat ini untuk siapa? Untuk kita orang Islam, orang yang yakin dengan ajaran yang diberikan Allah itu sebagai sumber keteraturan hidup, sumber kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan, ya, maka kemudian diingatin, ada kasus begini loh ya manusia. Malaikat itu pernah bertanya kepada Tuhan, apakah kamu tidak menjadikan sosok khalifah itu yang kemudian suka bikin kerusakan di bumi dan juga menumpahkan darah di antara sesama. Nah ini sebagai warning, kamu gitu. Ada otoritas, ada kewenangan yang oleh Tuhan diberikan secara mutlak kepadamu, wahai anak cucu Adam,
wahai umat Islam, gitu. Tetapi ini jangan sampai melampaui batasan-batasannya. Jika sampai melewati batasan-batasan itu, yang akan terjadi adalah kerusakan dan juga permusuhan. Yes, ya. Jadi maka kewenangan tadi itu ada kewenangan yang terikat dengan ketentuan Allah, kenal ya. Jadi kita itu bebas tapi tak sebebas-bebasnya. Kebebasan mengatur itu dibatasi oleh undang-undang yang dibuat oleh Allah. Gampang ngono, Pak. Ya. Yes. Soalnya saya ngerti kasih sayang yang esensial dalam kehidupan, ya yang Maha Pengasih lah, penyayang. Awak dewi kan kasihan. Kasihan itu karena melihat zahirnya. Padahal ketika kita biarkan, justru itu kita tidak kasihan. Sampai puger, Pak. Itu. Ya. Justru karena kasihan itu kemudian dikendalikan. Orang bilang, "Loh kok dibatasi?" Bukan dibatasi. Karena memang dia belum tahu batasan. Karena itu kita bimbing, kita tuntun. Nah, lah kalau sudah seperti ini, nah bagaimana lagi? Ya harus kembali kepada tanfid ahkamillah. Nah, cuman kok yo kaningoyo ya. Karena manusia itu sudah dianggap sebagai khalifah, diberi kemampuan yang luar biasa. Tahu-tahu justru menjadi zoluman jahula. Jadi menerima amanatnya itu kemudian menjadi zoluman jahula. Nek zaman secara kene ngono kementus, keminter. Akhirnya seolah-olah hukum Tuhan itu hukum yang tidak terupdate, yang tidak punya relevansi, yang dianggap usang dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Padahal setiap perubahan yang terjadi itu diketahui oleh Allah. Dan Allah membuat tata nilai itu sudah sekenyal, ya sekenyal perubahan itu sendiri. Ya, nah ini mungkin kita bukan tekstualis, tetapi kita juga tidak terlalu kontekstualis. Artinya apa? Apa yang disebut Tuhan di dalam firman-firmannya itu mutlak kebenarannya. Itu harus diyakini seyakin-yakinnya. Ya. Tetapi implementasi yang sifatnya final itu selalu diikat, selalu terkait dengan realita yang sedang mengitarinya. Ya. Karenanya ada dinamisasi dan ada purifikasi. Kalau bahasa kita begitu. Jadi perubahan, ya, perubahan, tajdid, pembaruan itu selalu bermakna purifikasi atau tajrid, pemurnian. Ada yang bermakna dinamisasi, ya, supaya hal yang terkait dengan duniawiyat itu tidak menjadi ketinggalan zaman, ya. Tetapi yang sifatnya ubudiyat itu sudah final. Jangan sampai terjadi campuran-campuran sehingga praktek keberagamaannya itu menjadi, ya kita lihat aja di YouTube itu. YouTube ada sholat tarawih. Sholat tarawih itu loh, itu 23 rakaat cukup berapa menit itu? 7 menit. Lalu teman-teman saya itu ada yang tanya, itu sholat model apa Pak? Ya modelnya mereka. Mau jangan model apa ya, modelnya mereka gitu aja. Wong dulu itu para alim beristihad menjadi jumlah seperti itu kan tujuannya untuk bisa ringan tetapi sesuai dengan waktu yang ada. Duduk kanggo cepetan. Nah, yang lebih parah lagi nanti kalau jumlahnya cuma 11 tapi cepetnya rairam. Cukup 2 menit itu. Ya itu kan sesuai dengan selera nafsunya. Oke. Kita tambah 1 paragraf lagi. Nah, karena di sini ada perspektif antropologinya. Monggo.
dalam perspektif dalam perspektif kebudayaan, mengelola kehidupan untuk mewujudkan kebaikan nyata hanya bisa dilakukan dengan menciptakan dan mengembangkan sistem pengetahuan, sistem sosial, dan sistem artefak. Apa artefak iki? Ayo golek ono artefak iku. Dengan demikian manusia harus menciptakan dan mengembangkan ketiga sistem ini supaya dia berhasil menjadi wakil Allah. Ono Pak Arif iki. Tanpa itu ia akan menjadi wakil yang gagal. Oleh karena itu untuk keberhasilan menjadi wakil Allah, dia harus mendapat menjadi pencipta bersamanya. Oke. Kreator. Kreator. Pelot. Kernet lah Pak, ngerneti ngono lho. Jadi menungso gak asli kerneting Gusti Allah. Asline ngono. Ya cuman kementus oleh Gusti Allah gak ketok akhirnya dia supir. Ya supir akhirnya angger nesu mampir. Angger nesu mampir. Oke. Saya lihat jenengan sudah gregeten ya. Pak Ustadz ini ngajine kok koyok ngene, esuk iki apa iki? Nah, enggak apa-apa, gregeten mari ini diskusi ya. Sik Pak, sadurunge. Pak Arif, artefak itu apa Pak Arif? Artefak. Ada sistem artefak itu apa? Budaya. Lah nggih niku budaya itu mulai ilmu, kemudian sosial, seni. Artefak seni. Betul Pak Arif? Artefak tulisannya artefak. Iya apa? Sebenarnya bentuk tidak bagus dari artefak, yaitu benda-benda atau karya-karya dari hasil kecerdasan manusia. Oh. Dan bisa seni, bisa karya budaya. Lah saiki lho coba diwaca lah urut ae lah ya. Sistem pengetahuan, sistem sosial dan sistem artefak. Betul, artefak. Keliru artelak non. Ya mene kadang-kala ketok telo ae. Ya. Betul ya, seni ya, arahnya ya pada seni. Gini maksud saya. Ini kan bicara kebudayaan. Ya, dalam perspektif kebudayaan. Biyen nalikane aku belajar itu budaya itu kan hasil cipta karsa manusia. Semua yang merupakan akibat akibat daripada cipta karsa karya manusia itu semua disebut sebagai budaya gitu loh ya. Nah, persoalannya di tafsir ini menyebut ada sistem pengetahuan, kemudian ada sistem sosial, lalu ada sistem artefak. Gitu loh mau saya. Kok ada 3 ini berarti kan ada kategori gitu loh. Sementara di belakang ini kita tidak terurai. Oh, apa maksudnya sistem pengetahuan? Apa maksudnya sistem sosial? Apa maksud sistem artefak itu? Itu yang saya maksud kenapa? Karena paragraf ini berhenti sampai gitu, tidak diurai. Padahal bicara sistem. Sedangkan kalau kita itu bicara ilmu pengetahuan saja, itu mesti kita bicara mengenai objek daripada kajiannya. Kemudian kita mesti bicara metodologi, ya toh? Cara teknik untuk memperolehnya, ya toh? Kemudian kita juga bicara nilai yang ada di dalamnya. Biasanya disebut apa itu? Epistemologi, kemudian apa itu? Sampai ontologi, terus epistemologi, ontologi, terus aksiologi. Ya, toh? Ini kan kalau kita bicara keilmuan secara filosofinya menjadi sistem tadi itu Pak yang saya maksud. Karena ini bicara bukan hanya pengetahuan tapi sistemnya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, ujungnya juga tetap tidak benar. Sesuatu yang diperoleh dari bahan-bahan objek yang keliru, hasilnya juga akan keliru. Maka dulu pernah saya sampaikan,
Ketika orang itu menjadikan semesta sebagai objek murni dari pengetahuan, maka sifat karakter pengetahuannya menjadi ateistik, tidak mengenal Tuhan. Contoh misalkan hukum kekekalan zat. Zat itu tidak bisa dicipta, juga tidak bisa dihancurkan, kan begitu. Lalu muncul kekal, zat yang kekal. Ketika bicara zat yang kekal, berhenti pada materi, ateis, tidak menemukan Tuhan. Padahal kuluman alfan, setiap yang ada itu akan musnah. Lalu pengertian musnah itu hanya berubah bentuk, maka muncul perubahan energi, gitu kan begitu. Ada energi cahaya berubah menjadi energi listrik, berubah menjadi energi kinetik, energi gerak, dan seterusnya. Ada energi kimia, kita konsumsi. Nun sewu niki. Mumpung saya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuh. Ini kan dari bahan baku kimia H2. Waduh, pinter-pinter sama aku ya. Iki padahal ustadznya keminter iki. Wong bilang fisika agak lulus. Iya toh? Nah, ini kalau Pak Imron Rosadi ada gitu lebih enak lagi bicara gini nih. Ya toh? Nah, jadi maksud saya kalau bicara sistem ilmu itu berarti lengkap. Ya toh? Nah, ketika kita mendekati kebudayaan sebagai hasil cipta karsa manusia, maka sesungguhnya kehidupan itu tidak terlepas dari sistem pengetahuan, sistem sosial, dan sistem artefak. Tadi itu ada seni, ada keindahan. Ya, kira-kira ya apa yang memahami karya-karya ini mengandung unsur-unsur indah. Ya, kadang-kala awak dhewe iki ndelok bojone dhewe mesti wah ini yang paling indah kan begitu. Apapun yang ada di istrinya itu pasti yang paling indah. Karena kalau kita bilang enggak, mesti marah dia. Oh, maaf Bu, enggak gitu ya. Enggak. Ya. Jadi bagaimana untuk melihat kreasi-kreasi ini memiliki makna bagi kehidupan manusia. Sistem artefak. Sistem sosial bagaimana relasi-relasi ya yang terjadi di antara satu dengan yang lain. Bahkan ada strata. Ya, ada tadi itu masyarakat primitif, masyarakat nomaden, masyarakat industri, masyarakat wes pokoknya relasi-relasi yang terbangun dalam satu keterikatan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sosial itu bukan sosial ya. Sosial itu biasanya sekarang waktunya sosiality. Sosial sebagai makhluk yang tidak bisa untuk memenuhi hajat hidupnya dengan sendirinya tetapi melibatkan pihak lain. Nah, wis gampangane. Ya, mula hidup berpasangan itu sunnahnya, kudratnya. Ya, karena kita tidak bisa memenuhi apa yang ada di diri kita tanpa keterlibatan pihak lain itu. Minimal pasangannya itu. Ya. Jadi ini ono anak, ono putu, minimal ono bojone itu, Pak. Makanya orang-orang yang sempurna hidupnya itu yang punya suami atau punya istri. Mohon yang sudah nggak ada ganti. Jangan terlalu bernostalgia, gitu maksud saya. Hidup ini dinikmati, jangan susah. Ya. Dan jangan lupa ketua ranting, ketua cabang, ketua PDM itu menginventarisir. Nah, perintahnya begitu kok, nikahkan mereka yang sendiri-sendiri itu ya. Yang suruh nikahan siapa? Ya pimpinannya, imamnya itu, ketuanya, ketua takmir, ketua pengajian, didata ini. Tapi yang pengen loro ya engko sik lah. Ono sing situ durung oleh kok pengen loro. Nah, tanpa pengetahuan, tanpa nilai-nilai sosial, tanpa sistem artefak yang 3 tadi itu, ya toh, maka manusia itu cenderung mengalami kegagalan di dalam menjalankan di dalam menjalankan tugas fungsi pokoknya, ya toh, Pak. Ya. Katanya orang dengan seni itu bisa lemes, bisa fleksibel, ya, tidak gontok-gontokan. Soalnya apa? Karena dia tahu bahwa orang gila itu sebenarnya bukan gila, hanya dia saja yang menganggap dia gila gitu. Boleh jadi orang gila menganggap kita itu yang gila gitu loh.
Ya itu kan seni aja kan. Makanya kalau ngaji di Al-Hikam itu ada namanya Al-Mustabah gitu ya. Ada tema Al-Mustabah. Al-Mustabah itu orang yang dijadikan sebagai penguji kebaikan dan kebenaran dirimu. Jadi wong gendeng iki Pak asli, Pak. Itu untuk nguji kita, apakah kita betul seperti dia atau tidak. Barang saya itu ditanya naik mobil dengan Mas Rudi itu. Pak, bagaimana ketika kita itu tidak bisa mengikuti ketentuan Allah itu? Saya kuyoni, nah sebelah itu coba lihat itu. Oh iya Pak, wong gendeng gak kelambenan Pak. Tak tunjukkan, nah itu. Jadi yang tidak mau mengikuti ketentuan Allah itu ya seyukyanya seperti itu jadinya. Yes. Ayo diskusi aja Pak. Diskusi aja. Jangan sampai menjadi orang yang diangkat oleh Allah sebagai khalifah tapi gagal total, Pak. Kenapa? Karena tadi itu tidak memahami terhadap perspektif budaya bahwa manusia itu punya daya cipta karya. Nah itu kemudian harus diselaraskan dengan iradah kehendak atau ketentuan Tuhan di dalam hidup ini. Monggo. Mungkin Pak Ali mau nambah, monggo. Aku ndelok jamaah aku rada gregeten soalnya tak kei cerita ngene iki. Monggo kalau ada silakan. Mana? Kalau bisa kita Pak Bambang. Monggo. Seperti kita ketahui bahwasanya Al-Fatihah itu yang umul kitab. Kemudian di pihak lain amal itu akan diterima kalau dilakukan dengan ikhlas dan mencontoh Nabi. Nah, yang saya tanyakan dalam hal ini dan nanti juga mohon maaf kalau mungkin ada yang tersinggung. Ada sebagian dari kita itu kalau berdoa itu biasanya diawali dengan Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Kemudian nanti setelah selesai doa juga Al-Fatihah lagi. Nah itu apakah ada contohnya dari Rasul Al-Ustaz? Belum pernah mendengar. Iya. Matur nuwun. Enggak sing terakhir jawabannya Pak Ali. Urusan tarjih itu Pak Ali itu ngelontok ya. Karena mulai dulu beliau menekuni bidang itu. Saya ingin mengatakan yang pertama tadi bahwa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Jadi kita diangkat sebagai khalifah. Nah, saya kaitkan ini supaya enggak ngeladrah kemana-mana. Jadi manusia diangkat sebagai khalifah itu membawa kesadaran diri namanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu harus dibawa. Jadi kalau itu enggak terbawa, maka sistem pengetahuan yang diperoleh itu sekuler atau humanistik. Ketika dia hanya berorientasi kepada kemanusiaan, maka ilmu pengetahuannya cenderung humanistik. Ya, manusiawi saja. Itu harus dibawa kepada wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ketika orang itu membingkai perbuatannya sebagai pengabdiannya kepada Tuhan, ya, maka yang harus menyertai adalah keikhlasan. Ikhlas itu murni itu semata. Semata itu enggak ada yang lain kecuali Dia. Kecuali Allah, ya. Jadi apapun yang kau kerjakan itu untuk Allah. Apapun yang kau lakukan itu untuk Allah. Nah, ketika sudah bicara ibadah, kemudian di dalam rumusan HPT kita, ibadah itu kan taqarrub ila Allah. Mendekat diri kepada Allah dengan mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, lalu mengikuti apa yang diizinkannya. Mengikuti apa yang diizinkannya. Nah, ada yang ketiga ya. Jadi mendekatkan diri. Orang menegakkan perintah tetapi tidak mendekatkan diri kepada Allah. Apakah ada? Ada.
Orang yang semakin ibadah semakin sombong dengan ibadahnya. Berarti ibadah tadi itu, sholatnya itu hanya sekedar untuk memperkuat jarak dia dengan Allah. Mestinya dia sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah fasholli lirabbika. Kan begitu. Sholat itu untuk Tuhanmu, bukan untukmu, bukan untuk temanmu, bukan untuk mertuamu, untuk istrimu, untuk anakmu. Enggak ada. Sholat itu semata untuk Tuhanmu. Lirabbika. Masalah kau diatur Tuhanmu sudah bisa mengikuti atau tidak, itu berikutnya. Ya, berikutnya. Tetapi persembahanmu itu murni. Ya, murni. Itu namanya ikhlas. Ya, ikhlas semata, murni. Nah, ketika murni semata karena Allah itu, sebenarnya kita harus tahu apa sih yang dimaui oleh Allah dari setiap amalku ini. Ngono kan? Rabbana taqabbal minna. Kan ngono? Innaka apa itu? Terus sih. Jadi, ya Allah terima ini loh. Terima wis, mbok elek mbok apik iso ku ngene Gusti trimoen. Karena yang nampak ku persembahkan ini kelihatannya bagus, tapi belum tentu. Kenapa? Karena kau tahu, karena ini doa misalkan. Soal kan doa Pak, tidak hanya rukuk sujud saja kan, di dalamnya ada doa-doa. Alim, engkau itu tahu persis kok. Ini jane gede kesinge, apik wujud dohire, tapi jerone kosong zong. Begitu takbir, eling donya kabeh. Ya mulai sandal sing kesingsal sampai eling kabeh. Lho, takobal. Wis Gusti masuk iku elek paribasane ya. Nggih jenengan terami mawon Gusti nggih. Niki kemampuane kula. Kurang enak ya apa? Nah, jadi maka ketika ibadah tadi itu pengertian seperti itu harus ada keikhlasan. Lalu ada ittibaan, ada keharusan mengikuti terhadap contoh yang dikerjakan Rasulullah. Kalau ibadah, tetapi di HPT kita itu ada kalimat ibadah itu ada yang am, ada yang khos. Yang am itu belum ditentukan kaifiyahnya, prosedurnya, tatanannya itu tidak ditentukan. Yang am, maka yang am itu cenderung pada pengertian adina, yang diizinkan oleh Allah, yang membuat Allah itu senang, ridho. Kemudian ada yang khos. Khos itu sudah ditentukan kaifiyahnya, semuanya sudah. Hay'ah, keadaannya, kaifiyahnya, goyahnya, itu sudah ditentukan. Bahkan waktu, tempat, itu juga sudah ditentukan. Jadi saiki sampean poso Pak, misalkan aku poso, niat poso Ramadan, ya ora iso Pak, ya karena sekarang tidak dalam perintah. Bulannya masih bulan Sya'ban. Ya. Nah ini ketika bicara mengenai ibadah mahdhah. Nah berdoa itu ud'uni astajib lakum. Berdoa itu di dalam Quran itu ayatnya sangat banyak, ya. Misalkan di Al-A'raf itu disebutkan berdoa itu harus menggunakan khaufau wa tama'a. Gitu ya kalimatnya itu. Khaufau wa tama'a wa dunal jahri minal qaul. Misal di Quran itu sudah disebut bahwa ketika engkau menyeru kepada Tuhanmu, maka selimutilah keadaan dirimu itu penuh harap, takut dan cemas. Gitu? Jadi khauf itu takut, toma itu adalah harap. Lalu diterjemahkan wong Jawa harap-harap cemas, gitu ya. Cemas harap-harap. Artinya apa? Karena ada perintah falyastajibuli wal yu'minu bi.
Allah mengabulkan permohonan itu dengan syarat engkau penuh yakin bahwa Tuhanmu itu mampu untuk mengabulkannya. Dan kau yakin bahwa doamu dikabulkan. Jadi syarat yang dibuat oleh Allah di Quran itu satu, falyastajibuli, penuhi. Ya toh? Apa yang menjadi kewajiban doamu itu? Pengen soge misalkan, ya usaha untuk menjadi soge. Apakah usaha itu mesti kerja keras? Itu yang kelihatan. Ada juga kerja yang cerdas, tidak kelihatan. Ada juga kerja yang ikhlas. Ora ketok nyambut gawe, tapi ndonga tok nang Gusti Allah bengirino. Ya goni, ya goni, ya goni, ya goni, ya goni. Agni nabi kalalika. Pokoknya isine mung ndonga tok, pokoke Gusti aku njaluk sugih, aku njaluk cukup, aku njaluk sugih. Pokoke sing sugih sing cukup jenengan ya Allah, pokoke ngono terus. Nerima apa ya goni ya terus ngono. Boleh jadi ketika engkau melakukan ini sebagai bentuk falyastajibuli, memenuhi tanggung jawabmu untuk mewujudkan doamu, astajib lakum, aku akan kabulkan. Kenapa? Karena kau lakukan dengan penuh keyakinan. Wal yu'minu bi, syarat utama dalam berdoa dalam Quran. Yang kedua tadi itu toma'a, khaufa wa toma'a, ada ketakutan, kekhawatiran dan ada harapan. Ya. Lalu wadunal jahri minal qaul, jok terbanter. Dunal jahri minal, jok terbanter. Apa kon niku jejer karo wong liya. Nek dongamu keliru, krungu kancamu, iso-iso kan dipatok. Mohon maaf. Untung istri kita itu nggak paham dengan bahasa Arab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyat. Umpama diterjemahane Duh Gusti, kula nyuwun dhateng panjenengan bojo-bojo kula. Wah bojone ngiring tok. Pak, sampean kok njaluk bojo akeh. Iku kan digandongo bareng iku waladina itu, gitu toh? Yakuluna. Wong akeh menggunakan azwajina. Nek wong masita ke jauh jati ngono lho ya. Lho iku ya dadi debat nanti itu. Pak, aku ndonga nganggo ayat Quran. Soalnya ayat Quran itu kan lebih afdol. Iya, lebih afdol. Tapi bojomu gak ikhlas yo rasakno kan juga pendung parut. Nah, tapi karena dia nggak ngerti juga amin, amin barang Arab dirabi poligami nesu. Lah sing ngamini sapa ki mau? Iku lak doluman jauhlah kan jadinya kita menerima amanat dengan bodoh tadi itu ya. Dan nek ngono nek ana bojone ndonga Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya aja dimaknai bojo-bojoku itu artinya satu masa lebih dari satu. Ya anggap sajalah hidup ini kan tidak tahu siapa mati dulu kan begitu ya. Boleh jadi yang mati istrinya dulu sehingga suami butuh ganti istri. Kenapa? Karena memang dia nggak mampu ngopeni dirinya sendiri, apalagi ditinggali anak 5 gitu ya. Wong laki itu ditinggal istrinya, ditinggali anak 1 aja banyak yang nggak jadi anaknya itu. Beda dengan orang perempuan. Orang perempuan itu ditinggali anak 6 bahkan 10, gitu. Jadi semua Pak. Ya, itu kenapa? Kan laki-laki itu cenderung tadi itu gak iso ngopeni awake, pemane ngopeni anake. Mula dikai pasangan sing telaten open. Lah bojone sampean niku kan open yang sampean isu-isu dikene kopi misalkan ya. Lu ngono ku ya dihormati lah. Lu memang dia ditunjukkan ke situ. Oke. Jadi di situ kemudian dunal jari minal qol, etika yang ditanamkan oleh Allah dalam firman-firmannya itu cenderung kepada itu Pak. Sedangkan apa yang terjadi pada Rasul, ya toh, misalkan apa yang terjadi pada Rasul, apakah ketika Rasul itu setiap mau berdoa itu kemudian membaca Al-Fatihah atau mengakhiri doanya itu dengan Al-Fatihah, katakan begitu. Apakah itu kemudian terikat menjadi satu dengan dia berdoa tadi atau tidak, atau itu merupakan amal tersendiri? Itu juga menjadi polemik karena yang tahu adalah yang mengerjakan, yang tahu itu yang mengerjakan ya. Jadi
Nabi itu pernah menyebut bahwa Fatihah itu adalah 5 quri'ah. Al-Fatihah itu sebagai wahyu yang diberikan Allah itu untuk tujuan apa yang diingini oleh pembacanya. Makanya Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan waladhdallin itu nih dipahami betul, ya toh? Itu doa yang sudah luar biasa. Doa yang luar biasa. Ya. Al-Fatihah itu. Makanya disebut dengan Ummul Quran, Ummul Kitab. Kemudian ada juga yang disebut dengan apa itu? Asy-Syifa. Ya. Asy-Syifa. Makanya kadang-kala wacan Fatihah rek terus disebul. Ben waras. Ada yang begitu, Pak. Apakah salah? Saya meyakini bahwa itu tidaklah salah. Kenapa? Karena ketika dia memohon kepada Allah, ya, minta kesembuhan itu kepada Allah. Lalu dia beramal kebajikan membaca Al-Fatihah. Nah, cuman setiap perbuatan yang telah kau minta akibatnya di hari ini, seperti yang kemarin saya katakan, ada kemungkinan di hari esok kau tidak akan mendapatkan hasilnya. Wes mau cukup saiki yo. Ya. Sekarang udah kau minta. Ya. Maka apakah masih pantas kelak akan diberikan? Walaupun Allah menjamin, ya ta, illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu enggak diikat oleh ruang dan waktu. Jadi amal yang didasarkan iman, amal soleh tadi itu terus mengalir, ya, tidak pernah putus. Itu tidak diikat oleh waktu. Apakah waktu dunia atau waktu akhirat? Ya, itu kan kaitannya dengan kebaikan. Nah, jadi memang ketika Nabi itu berdoa di dalam hadis-hadis itu kan selalu didahului dengan mengucap hamdalah, gitu ya, memuji kepada Allah. Kemudian di tuntunan yang lain disebutkan bersolawatlah kepada Nabi. Tapi itu kan riwayat-riwayat yang berserakan. Nah, karena itu yuk kita ikuti pandangan daripada Tarjih. Pak Ali, monggo Pak Ali. Loh, kalau pandangan Tarjih ya Pak Ali. Nah, kalau saya salah nanti, ya, monggo diparingaken, Pak. Ya, sing dawa niku nggih. Nah, Tarjihnya bagaimana cara berdoa itu supaya jenengan tidak nyalain dan orang itu kemudian tidak lagi berdoa gara-gara saya mensalahkan. Monggo Pak Ali. Terima kasih Pak Kusno yang meminta saya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kusno tadi sebagai jawaban dari Pak Bambang. Jadi sebetulnya yang disampaikan Pak Kusno itu sudah luas gitu ya. Saya hanya ingin menegaskan atau mengulangi saja. Jadi yang pertama, Fatihah itu katanya Ummul Kitab. Itu artinya kan ibu. Ibu itu artinya induk. Jadi Fatihah itu adalah induknya Alkitab. Karena itu Al-Fatihah itu dalam pembicaraan ahli tafsir dan termasuk petunjuk Rasulullah diletakkan yang pertama kali karena ya sesuai dengan intinya dan sesuai dengan artinya. Artinya itu kan Fatihah itu pembuka, artinya induk. Karena itu diletakkan pertama itu karena kemudian surat-surat berikutnya itu merupakan uraian dari Al-Fatihah itu sendiri. Itu uraian. Jadi Al-Fatihah itu dijabarkan di surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Enggak keras sama. Kemudian doa tadi itu yang diawali dengan
Fatihah diakhiri dengan Al-Fatihah. Berdoa itu kan termasuk ibadah, hanya termasuk ibadah mahdhah apa ghairul mahdhah yang perlu kita rinci lagi. Kalau itu doa itu ibadah, bahkan dikatakan mukhul ibadah. Jadi doa itu adalah intinya ibadah, karena doa-doa itu karena ibadah-ibadah itu mesti ada doanya. Salat itu pun juga berarti doa kan secara bahasa itu. Karena di situ ada permohonan-permohonan. Nah, berdoa, kalau doa itu diartikan ibadah secara mahdhah, maka ya kita harus mengikuti tuntunan-tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah. Hanya di dalam melaksanakan tuntunan doa itu kan kemudian ulama-ulama memberikan kriteria, ada adabnya, ada kaifiyahnya, ada juz'iyahnya, rincian-rinciannya. Nah, antara lain tadi sudah disampaikan, seperti di surah Al-Fatihah itu, doa di dalam surah Al-Fatihah itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, intinya kan itu kan. Nah, untuk menuju iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kan dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin gitu. Jadi diawali dengan puji-pujian kepada Allah dulu. Karena kalau kita akan meminta itu kan muji-muji dulu. Kalau marah-marah lalu minta itu ya kira-kira diberi apa enggak kan? Ya, karena kita awali dengan puji-pujian, salah satu surat yang mengandung puji-pujian itu adalah Al-Fatihah. Sehingga orang-orang itu apa salahnya kalau akan berdoa itu dimulai dengan Al-Fatihah. Itu hanya gitu saja. Karena Fatihah itu puji-pujian. Bahkan Fatihah itu ada yang mengatakan intinya doa itu Fatihah gitu. Sehingga pada waktu Pak Haji Bahrudin sakit itu didatangi oleh orang-orang tokoh-tokoh agama. Sebelum pulang itu Pak Haji Bahrudin ngomong, saya mohon doanya. Akhirnya dipimpin oleh Kiai. Mari kita berdoa Al-Fatihah. Setelah alhamdulillah, amin. Sudah alhamdulillah, amin. Itu saja. Karena dianggap Fatihah itu inti. Jadi hanya itu saja, padahal itu tokoh-tokoh dokter IAIN. Nah, sehingga mungkin begitu. Jadi kalau hanya dimulai dengan Al-Fatihah itu mungkin ya bisa lah gitu. Karena Fatihah itu ada Alhamdulillahirabbil alamin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya itu. Itu karena hanya itu tadi, etika berdoa itu dimulai dengan puji-pujian kepada Allah, pada yang akan kita minta itu. Ya, kemudian meskipun di dalam hadis yang ya kualitasnya agak rendah sedikit itu juga dimohon supaya membaca doa sholawat kepada Nabi.
baru setelah itu inti doanya. Jadi kalau itu kita laksanakan, ya sebetulnya tidak apa-apa. Sampai putusan majelis tarjih itu diawali dengan Al-Fatihah. Mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah itu dimulai dengan Al-Fatihah. Ya karena Al-Fatihah itu pembuka tadi supaya mendapat barokahnya mungkin begitu. Meskipun tidak disebutkan barokahnya di barakatul Fatihah kata Nabi. Tidak usah disebutkan di barakatul Fatihah. Jadi supaya mendapat barokah, baru kemudian berdoa. Setelah berdoa, bagaimana tuntunannya? Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Setelah berdoa, kita tutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tuntunan-tuntunan yang landasan-landasannya itu baku. Itu kalau kita menganggap doa itu adalah ibadah mahdhur. Tapi ada yang mengatakan ya doanya mahdhur, tapi susunannya, kriterianya itu kan kita bisa nyusun sendiri. Itu lain masalahnya. Sehingga kalau setelah selesai berdoa lalu Al-Fatihah itu kalau dilihat dari segi arti itu kan kurang pas. Apalagi menutup majelis dengan Al-Fatihah itu kan kalau di bahasa Arab, bahasa Indonesia kan itu kan Buka agak lucu. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan pembukaan. Marilah kita tutup dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan pembukaan. Marilah kita tutup majelis ini dengan pembukaan. Ya, itu kalau di bahasa Indonesia kan begitu. Itu sehingga agak kurang. Karena dalam hadis Nabi itu setiap sesuatu yang baik itu supaya diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya mungkin itu hanya sedikit turun untuk saya dan ini kurang lengkap karena ini sebetulnya memerlukan penjelasan yang luas sebenarnya. Karena pandangan-pandangan itu cukup banyak gitu. Jadi hanya intinya itu saja Pak. Ya. Kalau saya sampaikan, jadi Al-Fatihah adalah ummul kitab, itu sudah dibenarkan di dalam hadis Rasulullah, dan berdoa itu adalah beribadah kepada Allah. Ya, sebaiknya beribadah kepada Allah itu ya etikanya sesuai dengan tuntunan yang ada. Hanya kadang-kadang itu kan etika saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Apa yang dapat saya sampaikan, kalau ada benarnya semata-mata petunjuk Allah. Kalau ada kekurangan, kesalahan, marilah kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali yang sudah menambahkan. Jadi doa itu ibadah, kan gitu. Kaifiyah berdoa itu karena berserakan riwayatnya itu. Ya. Jadi tidak utuh satu riwayat itu. Misalkan ada hadis menyatakan jika kau waktu pagi setelah subuh, sholat subuh itu, maka berdoalah. Nah, isi berdoa langsung, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi misalkan. Itu kan di situ tidak diurut, maka berdoalah sesuai dengan apa yang sudah aku tentukan, lalu bacalah ini, kan tidak. Itu kemudian boleh jadi menjadi kaifiyah itu ranahnya adalah ibadah ghairu mahdhur.
bagaimana ketika Nabi berkhutbah yang pada waktu sholat istisqa dengan meninggikan tangannya, kemudian pada saat tidak istisqa itu Nabi tidak terlalu meninggikan tangannya. Itu juga terkait dengan situasi yang terjadi. Nah, oleh karena itu kalau tadi dikatakan Pak Ali sudah cukup mewadahi, ini Al-Fatihah itu memang cocok ditaruh depan, ya. Al-Fatihah itu cocok ditaruh di depan. Jadi sampai itu sebelum minta yang inti permintaan jenengan, kemudian jenengan maca Fatihah dhisik ya ora salah, karena di situ isinya adalah mengkaitkan amal solin jenengan, doa dan memuji kepada Allah, lalu baru jenengan minta. Ya toh? Nah, kurangnya mungkin tadi itu misalkan di hadis yang berbeda, yang kata Pak Ali tadi standar kualitasnya lebih agak rendah, itu maka bersolawat kepada Nabi, katakan begitu. Tapi yang akhir itu jelas itu ayatnya, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Akhiri daripada doa itu dengan alhamdulillah. Puji syukur itu milik Allah. Ya, saya kira itu sekali lagi yang ditanyakan saya kira hanya masalah itu, sehingga kita tidak perlu gumun dan tidak perlu tadi itu kaifiat menyebabkan kita bertengkar. Nah, sampai bahasanya mau nyampaikan saja saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Waduh, wah kok kayaknya berat banget gitu ya. Nah, bagi kita yang sudah biasa ngaji, tersinggung itu mesti, tetapi tersinggung untuk ke arah positif. Nah, sehingga ada perbaikan kalau itu keliru, ada penyempurnaan kalau memang sudah bagus gitu ya. Terima kasih. Tadawayakum, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang kita peroleh pagi ini itu bisa bermanfaat, dan segala khilaf yang ada saya mohon maaf. Yang salah tidak usah diikuti, ikuti kebenaran yang ada. Tadawayakum, nasrul untuk qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan tadi kajian pada pagi hari ini, besok pagi tolong ada kajian hadis yang disampaikan oleh Ustaz Habibie. Kami harap Bapak Ibu bisa kembali ke Masjid Al-Wafa ini. Baiklah, mari kita tutup kajian pada pagi ini dan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.